KKB Papua terbirit-birit masuk hutan digempur Satgas Batalion Tengkorak. Sejauh ini aksi KKB Papua masih saja meneror warga dan melakukan tindakan-tindakan kriminal yang membuat suasana mencekam di tanah Papua. Beberapa kali sudah letusan senjata antara TNI Polri dengan pihak UPM atau KKB di Intan Jaya. Beberapa kali sudah letusan senjata antara TNI Polri dengan pihak UPM atau KKB di Intan Jaya. Kondisi itu membuat banyak warga yang mengungsi untuk menghindar dari maut. Ini beredar unggahan dari prajurit TNI Satgas Batalion Infanteri Paraider 305 garis miring Tengkorak yang memperlihatkan sejumlah UPM lari terbirit-birit saat digempur militer TNI. Letkol Inf Ardiansah alias Raja Aibon Kogila, perwira pasukan elit, mengunggah momen UPM Papua itu kabur masuk hutan. Diketahui peristiwa itu setelah pasukan Satgas Batalion Infanteri Paraider 305 garis miring Tengkorak Kostrat melakukan pengejaran. Menurutnya, masyarakat Papua pelan-pelan menyadari dan menyikapi dengan mengambil sikap melawan UPM atau KKB Papua. Nekat menyusup ke pos keamanan TNI Polri, 2 orang kaki tangan KKB Papua, pimpinan Eganus Kogoya, diringkus tepat di depan pintu. Sempat ada tembakan membabi buta. KKB Papua terus melakukan sejumlah aksi teror yang menewaskan sejumlah aparat TNI Polri dan masyarakat sipil. Melansir laman kompas.com, KKB Papua biasa beraksi di beberapa kabupaten seperti Puncak, Yakuimo, Nduga, dan Intan Jaya. Ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipertakan dengan para pemimpin, yaitu Lataga Trenjen, Eganus Kogoya, Joni Botak, Daimanus Magayogi, dan Skadunus Weker. Dari 5 kelompok tersebut, 2 di antaranya disebut KKB paling berbahaya di Papua, yaitu Lataga Trenjen dan Eganus Kogoya. Berbicara soal KKB Papua, ada satu kisah lama yang belakangan ini baru terbongkar ke permukaan. Dilansir dari tribunmanado.co.id, kisah lama ini berhubungan upaya penyusupan yang nekat dilakukan 2 anggota KKB Papua ke pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Dari video viral di media sosial, terungkap bahwa hari itu seorang prajurit TNI Polri melihat sekelebat bayangan menuju pos keamanan. Prajurit TNI Polri lantas bergerak cepat menuju pos keamanan yang ditempati. Saking cepatnya pergerakan personel TNI Polri tersebut, ia pun lebih dahulu tiba di pos keamanan sebelum KKB Papua. Benar saja, setelah mengamati dari balik kisi-kisi pos keamanan, prajurit TNI Polri itu melihat seorang pria tak dikenal yang terus bergerak mendekati pos keamanan. Saat pria muka baru itu memasuki pos keamanan, pada saat itu pula yang bersangkutan langsung diringkus di depan pintu. Oknum pria itu ditangkap hidup-hidup saat memasuki pos keamanan yang ditempati TNI Polri, lantaran pria tersebut hanya mengendalikan nyali semata, sehingga dalam waktu sekejap pria tak dikenal tersebut dibuat tak berkutik. Dari video yang viral di jagat maya tersebut, terungkap fakta bahwa peristiwa itu terjadi di tanah Ndogama, dan pria yang nekat menyusup tersebut diketahui sebagai kaki tangan Panglima KKB di Ndogama, Eganus Kogoya. Kisah penyusupan tersebut kini menjadi bahan perguncingan publik karena jika hal itu tak segera diantisipasi, maka ceritanya menjadi lain. Untungnya, saat itu prajurit TNI Polri melihat seorang tidak dikenal yang sedang melakukan pergerakan menuju pos keamanan. Saat itu pria tersebut berupaya memasuki pos kuari atas unit R431 garis miring SSI tanpa sepengetahuan aparat. Pria itu berusaha sekuat tenaga ke pos keamanan dengan cara merayap, namun apesnya ketika memasuki pos tersebut
Anggota kelompok pengacau keamanan itu malah dengan mudah diringkus prajurit TNI Polri. Pria Malang itu tak bisa berbuat apa-apa menghadapi kehebatan prajurit TNI Polri yang terkenal sangat terampil dalam membela diri. Berbeti kabar bahwa peristiwa penyusupan itu berawal dari gangguan keamanan gerombolan KKB di Pos TK Kuari atas Unit R431 SSP. Oknum penyusup tersebut sesungguhnya lebih dari satu orang, tapi seorang lagi rupanya telah dilumpuhkan sekitar puluhan meter sebelum memasuki pos keamanan. Mungkin karena merasa bahwa kedua penyusup itu telah disumpal oleh prajurit TNI Polri, anggota KKB langsung melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah pos keamanan. Dan serangan anggota KKB itu dilakukan secara sporadis sehingga prajurit TNI Polri pun terpaksa meladeni dengan tembakan balasan, mengingat tembakan prajurit itu senantiasa terukur sehingga tak lama berselang anggota KKB pun menghentikan serangan dan memilih kabur ke arah sungai. Lantas bagaimana nasib sang penyusup yang berhasil diringkus oleh prajurit kebanggaan NKRI? Saat ini pria Malang tersebut telah diserahkan ke Polda Papua untuk diproses secara hukum.